Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE, praktisi ketiga ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia ketiga. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Nah rekan-rekan, sebelum kita mulai ke materi, tahan tintinya saya selalu ingatkan rekan-rekan untuk dukung terus channel Ruang HSE dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kita tahu ya, pada tahun 2012 Hazard Communication Standard ini melakukan revisi. Revisinya dalam bentuk apa? Yaitu adalah perubahan informasi dari MSDS menjadi SDS. Nah, apa itu MSDS? Apa itu SDS? MSDS ya mungkin yang dulunya sering kita kenal dengan Material Safety Data Sheet atau dalam bahasa Indonesianya adalah LDKB, lembar data keselamatan bahan. Ini direvisi menjadi SDS, Safety Data Sheet. Nah, sebenarnya secara umum untuk isinya sama sih rekan-rekan, tapi di sini ada penyampaian informasi yang disampaikan dalam SDS ini lebih konsisten, kemudian ini mudah dimengerti, dipahami, dan user friendly informasi-informasi yang ada di dalamnya. Nah, informasi-informasi yang ada di dalam SDS ini biasanya disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris atau juga bisa ditranslate ke setiap negara masing-masing. Jadi sangat mudah untuk dipahami para pekerja ataupun para pekerja yang menggunakan bahan-bahan kimia tersebut. Nah, rekan-rekan, di sini SDS ini membakukan 16 bagian ataupun 16 sections yang berupa informasi-informasi yang terkait dengan produk bahan kimia tersebut, mulai dari informasi bahannya, kemudian informasi fisika, informasi kimianya, kemudian bahan-bahannya, ada juga informasi alat pelindung diri yang digunakan ketika kita sedang menghandle bahan kimia tersebut dan sebagainya. Nah, rekan-rekan, untuk lebih jelas coba kita lihat ke dalam materi. Untuk section pertama itu berupa identifikasi produk. Pada bagian ini mengidentifikasi bahan kimia pada SDS serta cara penggunaan yang disarankan dan juga menyediakan informasi kontak penting dari supplier. Pada section kedua itu berupa identifikasi bahaya. Bagian ini mengidentifikasi bahaya bahan kimia yang disajikan pada SDS dan informasi peringatan terkait dengan bahaya tersebut. Untuk section 3 berupa komposisi atau informasi pada bahan. Bagian ini mengidentifikasi bahan yang terkandung dalam produk yang ditunjukkan pada SDS, termasuk impuritif dan penstabil aditif. Kemudian memberikan informasi tentang zat, campuran, dan semua bahan kimia yang diklaim sebagai rahasia dagang. Untuk section 4 itu berupa tindakan penanganan pertolongan pertama. Di sini menjelaskan penanganan awal yang harus diberikan oleh pekerja yang belum terlatih terhadap individu yang telah terpapar bahan kimia tersebut. Kemudian pada section 5 yaitu tindakan pemadaman kebakaran. Di sini memberikan rekomendasi untuk memadamkan api yang disebabkan oleh bahan kimia tersebut. Informasinya terdiri dari 1. Peralatan pemadaman yang sesuai, kemudian bahaya spesifik yang timbul ketika terjadi kebakaran, dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi APD khusus untuk pemadam kebakaran. Pada section 6 yaitu berupa tindakan penanganan tumpahan. Bagian ini memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan jika bahan kimia tumpah ataupun terlepas. Informasinya mencakup jenis APD, tindakan pencegahan yang harus diambil, dan prosedur darurat ataupun rekomendasi pembersihan. Berikutnya pada section 7 yaitu berupa penanganan dan penyimpanan ataupun storage dan handling. Di sini memberikan panduan praktik penanganan dan penyimpanan bahan kimia yang aman. Misalkan, rekomendasi di bagian ini berupa tempat penyimpanan harus mempunyai ventilasi yang baik. Pada section 8 berupa kontrol pemaparan atau perlindungan pribadi. Bagian ini menunjukkan batas pemaparan, kontrol teknik, dan penggunaan APD yang tepat. Dengan melakukan kontrol yang tepat, dapat meminimalkan dampak paparan bahan kimia pada para pekerja.
Selanjutnya adalah section 9, sifat fisika dan kimia. Bagian ini merinci atau mengidentifikasi sifat fisik dan kimia, seperti tampilan, bau, titik leleh, dan bahkan bagaimana rasa bahan kimia tersebut. Section 10 terkait dengan stabilitas dan reaktivitas. Jadi, sebagian besar bagian ini berhubungan dengan bagian 7 SDS. Bagian ini juga menjelaskan bahaya reaktivitas dan stabilitas bahan kimia. Bagian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu reaktivitas, stabilitas kimia, dan informasi lainnya. Section 11 terkait dengan informasi toksikologi. Bagian ini memberikan informasi yang penting karena merinci gejala yang mungkin Anda alami setelah terpapar bahan kimia melalui berbagai cara masuk, misalkan pernapasan, ataupun menelan, kontak kulit, dan mata. Section 12 yaitu terkait dengan informasi ekologi. Bagian ini menguraikan efek bahan kimia terhadap lingkungan sekitar jika dilepaskan ke lingkungan. Jadi informasinya mengenai ekotoksitas, kemudian potensi bioakumulatif, serta efek samping lainnya. Section 13 yaitu berupa pertimbangan pembuangan. Bagian ini memberikan panduan tentang praktik pembuangan daur ulang atau reklamasi yang benar dari bahan kimia dan wadahnya, serta praktik penanganan yang aman. Bagian ini juga merujuk ke bagian 8 SDS. Section 14 berupa informasi transportasi. Bagian ini memberikan panduan tentang informasi klasifikasi untuk pengiriman dan pengangkutan bahan kimia berbahaya, baik itu melalui jalur darat, laut, dan udara. Untuk section 15 berupa informasi peraturan. Jadi, secara global, informasi peraturan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan terus diperbarui. Ini juga termasuk pembaruan bahaya, informasi tambahan dari penelitian baru, dan informasi yang dianggap tidak lagi sesuai. Semua pembaruan tersebut akan muncul pada bagian ini. Sampailah kita pada section terakhir, yaitu pada section 16 yang berisi informasi lain. Bagian terakhir ini mencakup informasi tentang sejarah SDS dan definisi lengkap dari singkatan yang digunakan di seluruh SDS. Nah, rekan-rekan, bagaimana dengan informasi terkait dengan SDS ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.